mengajak ibu ngobrol ini untuk menanyakan tentang UMKM atau industri rumah tangga yang telah ibu lakukan saat ini. Nah, jadi saya di sini cuma mau apa ya Bu ya, ngobrol-ngobrol santai dan ada pertanyaan dari saya yang nanti dijawab. Ibu bersedia nggak? Insya Allah saya bisa. Saya ngasih pertanyaan untuk ibu, boleh nggak sih ibu memperkenalkan diri ibu? Boleh banget. Perkenalkan ya Mbak ya, Mbak Desnawati. Sebelumnya terima kasih. Nama saya Ade Septiawati. Saya adalah termasuk dari bawahan atau kepercayaan sepenuhnya atau yang memanage atau mengelola usaha dari Ibu Yulia. Saya mau tanya nih soal segmentasi pasar yang dipilih toko ini berupa apa ya Bu ya? Kalau untuk segmentasi pasar ini berupa pertama lokasi ya. Untuk lokasi usaha ini yang dipilih oleh beliau Ibu Yulia itu adalah lokasi yang strategis atau mudah terjangkau. Karena apa, ini letaknya di 22 Hadimulyo lokasi usahanya. Karena di situ memang sudah pas letak usaha situ. Karena di situ pertama yang sudah pas itu karena dia di pinggir jalan. Itu jadi di pinggir jalan itu kan banyak orang yang lewat. Nah, itu adalah poin utama beliau itu membuka usaha di lokasi tersebut. Jadi mudah terjangkau, strategis. Dan untuk kalau seperti demografisnya, itu letak demografisnya itu produk atau perdagangan bisnis Bu Yulia itu kan itu untuk semua umur ya, maksudnya untuk semua jenis kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di sini lebih banyaknya di kalangan oleh wanita, terutama ibu yang sudah berumah tangga. Karena apa, di perdagangan beliau Ibu Yulia itu memperdagangkan pecah belah itu seperti panci, seperti gelas, piring. Nah, jadi itu kan bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga. Oke Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan segmentasi secara lokasinya, segmentasi demografisnya. Nah, sekarang tuh gimana sih Bu harga produk-produk yang Ibu jual itu? Oh, kalau untuk harga itu sangat terjangkau. Ya benar Mbak, sangat terjangkau. Karena harga itu tidak terlalu mahal. Ya, tidak terlalu mahal, dia mudah terjangkau, nggak terlalu mahal. Jadi tidak terlalu mahal itu mungkin kelas, bisa dibilang kelas sosial Ya, menengah ya Bu ya? bisa kelas menengah juga bisa, kelas atas juga bisa, dan tidak membebankan yang ingin membeli, tidak, karena harganya juga tidak mahal. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi ya Bu ya? Jadi kalau buat saya termasuk anak kuliah ini Iya bisa bisa, Mbak, ya bisa. Ya, Bisa, ya, Mbak. kalau buat sumber usaha Ibu ini dari mana ya Bu? Kalau untuk usaha, modal usaha itu ya dari Bu Yuda sendiri ya. Nah Ibu, ada nih pertanyaan selanjutnya itu yang sangat penting, pengen saya tahu. Gimana sih pengelolaan usaha yang telah dilakukan oleh Ibu sendiri? Kalau untuk pengelolaan usaha yang telah saya lakukan, itu yang jelas ya, pertama laporan ini harus kita secara rutin, kita harus tahu laporan pemasukan barang serta pengeluaran barang itu secara rutin harus tahu. Lalu juga kita ada prinsip itu program gimana sih masa depan untuk usaha kita ini. Contohnya kita bisa mengembangkan usaha ini, seperti kita mungkin bisa membuka cabang-cabang baru atau kita menambah barang-barang yang mungkin di usaha kita belum ada gitu, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pencatat keuntungan atau laba atau profit yang dihasilkan oleh toko Ibu ini juga dilakukan? Ya, kalau untuk ya menguntungkan kayak laba rugi itu seperti itu ya kami juga Ibu, melakukan. selanjutnya tuh ada kelebihan dan kelemahan dari pengelolaan keuangan. Nah, Ibu bisa jelasin nggak soal itu? Kalau untuk kelebihan itu pastinya kalau saya ya Mbak ya, saya sendiri itu kan saya yang manage semua usaha ini. Terus saya juga punya bawahan Mbak, pegawai-pegawai saya. Karyawan di situ, gitu ya, iya, Mbak. betul banget Mbak. Nah, itu di situ pegawai-pegawai saya lah yang mengelola kelebihan dari pengelolaan keuangan itu. Itulah pegawai saya, dia mencatat pengeluaran pemasukan barang itu secara manual, itulah pegawai saya. Langsung juga ada Mbak, kita sistemnya kayak tempo atau kita menyicil, Bu menyicil nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu juga pegawai-pegawai saya itu ada pencatatan sendiri oleh pegawai saya, pencatatan dari konsumen. Pokoknya kalau menurut saya itu kelemahan yang kelemahannya itu tuh
begini Mbak, kalau hasil uang keuntungan itu seharusnya ya, hasil uang keuntungan itu seharusnya itu bisa kita tingkatkan usaha kita, maksudnya apa sih usaha kita tuh biar kita berkembang. Nah, harusnya tuh seperti itu, tetapi tidak. Kadang-kadang keuntungan kita itu hanya untuk kebutuhan primer atau sekunder kita sendiri. Udah saya bertanya-bertanya dan Ibu telah jawab. Saya ngucapin makasih banyak udah dikasih izin untuk bertamu di sini, tanya-tanya soal observasi saya. Kalau emang saya ngeganggu Ibu, saya mohon maaf. Jangan kapok ya Bu, saya nggak apa-apa loh Mbak Desna ya nggak apa-apa Mbak Desna. Ini kan namanya belajar ya Mbak Desna, nggak apa-apa namanya belajar, namanya istilahnya cari pengalaman juga kan ya. Ya kalau saya pribadi ya saya mohon maaf kalau saya kekurangan juga, terus mohon maaf juga kalau untuk Ibu sendiri yang mengelola usaha ini, karena saya bawahannya tapi saya yang dipercaya sepenuhnya ya, saya tahu semuanya, jadi ya saya juga ya bisa yang ini, tapi tidak sepenuhnya maksudnya ke Ibu ya, Yulianya. Tapi ya semoga omongan jawaban saya tadi ya bermanfaat ya, Ibu. gitu ya. Kalau misalnya saya salah kata, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih ya Bu ya.